Asdami itu adalah replika dari makanan dan minuman. Nah, jadi Asdami itu spesialis membuat food and beverage replika. Oh gitu. Jadi makanan dan minuman tiruan lah, itu gampangnya. Gitu. Asdami ini sudah berjalan ya kurang lebih sekitar 30 tahun lah. 30 tahun. Kurang Gitu. lebih ya sekitar 30 tahun sudah berjalan. Ownernya untuk Asdami sendiri ada namanya Bapak Stefanus Susanto. Kalau yang pernah dibuat sih banyak ya. Contohnya aja kayak ya kalau seperti makanan lokal, makanan Indonesia itu ibaratnya makanan dari Sabang sampai Merauke itu kita pernah bikin. Kayak misalnya mulai dari kayak seperti rendang, seperti pempek, seperti apa namanya makanan Sunda atau makanan Betawi seperti gado-gado, terus sate, sop. Nah itu kita udah pernah bikin. Yang dari luar pun kita juga sudah pernah bikin seperti steak, gitu, pizza, spaghetti, itu kurang lebih seperti itulah. Kita hampir semua jenis makanan kita sudah pernah buat. Jadi makanan khas Indonesia udah dibuat semua ya. Betul. Oke. Itu sih relatif ya tergantung dari tingkat kesulitan dan berapa banyaknya. Cuman standarnya rata-rata itu 2 minggu lah pengerjaannya. 2 minggu ya? Untuk satu motif ya? Betul. Untuk pemesannya customer kami itu macam-macam. Yang pasti dari Horeca, hotel, restoran, kafe, ya. Lalu ada juga dari pabrik-pabrik. Pabrik itu gimana maksudnya? Jadi contoh pabrik sarden. Mereka ingin pameran di luar negeri. Kalau ke luar negeri itu kan mereka nggak boleh bawa sarden dari dalam Indonesia untuk keluar, gitu. Apalagi nanti dibuka. Jadi pihak pabrik sarden itu mensiasati dengan membawa replikanya. Oh gitu. Nah itu salah satu contohnya. Ada juga rumah sakit. Jadi sekolah perawat nih itu biasanya itu ada pembekalan mereka pembelajaran makanan-makanan yang untuk pasien-pasien. Nah itu kita juga pernah bikin replikanya. Jadi kita bikin replika menu-menu makanan untuk pasien-pasien di rumah sakit. Oh gitu. Gitu. Jadi pemesanannya di seluruh Indonesia ya? Ya udah di seluruh Indonesia dan tidak terbatas hanya di hotel, restoran, kafe saja. Gitu. Ada juga sekolah pernah bikin organ manusia. Jadi itu kita bisa juga bikinnya gitu. Oh gitu. Iya, jadi macam-macam lah kita bisa. Selain makanan, organ manusia juga bisa. Kalau dari luar negeri ada? Dari luar negeri ya ada, kita pernah ada dari mana aja? Filipina, terus Malaysia, gitu. Itu pernah ada juga kita gitu proses di sana gitu. Apa jadi yang kita bikinnya dari sini terus kita bawa ke sana. Gitu. Apa yang mereka pesan dari luar? Itu makanan khas mereka lah biasanya gitu. Mereka ya? Yang dipesan. Untuk bahan-bahan daminya sendiri itu impor atau lokal? Ada yang impor, ada yang lokal. Jadi sebagian besar sih impor bahannya. Dari itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea Selatan. Sampai saat ini sih yang menurut kami tingkat kesulitan yang masih agak tinggi itu membuat daun, sayur-sayuran dan bunga. Oh gitu. Kalau untuk saat ini itu yang paling sulit. Yang paling sulit ya. Yes. Ya untuk harga relatif tergantung tingkat kesulitan, tergantung dimensi atau ukurannya dan berapa jumlahnya gitu. Jadi mulai dari berapa sampai berapa? Paling mahal, yang paling murah kalau yang kecil-kecil kayak misalnya yang kayak model kayak bakso sebutir gitu ya range harganya mulai dari 200.000 sampai yang paling mahal bisa sampai ada yang 5 juta, 6 juta gitu, tergantung. Tergantung. Selain Pak Stefanus sendiri yang sebagai pembuat Asdami pertama di Indonesia, itu ada lagi nggak? Kalau setahu kami kalau setahu kami untuk pembuat replika food and beverage yang bahannya tidak menggunakan clay itu setahu kami hanya kami sih.
gitu. Kami pioner, kami pelopornya, dan yang bisa bikin sampai sedetail yang kita bikin tuh hanya kita, setahu kami ya. Gitu. Kalau di tempat lain, setahu kami sih mereka kebanyakan bahan dari clay dan pengerjaannya juga nggak halus. Kalau jumlahnya sih nggak pasti ya, yang pasti sih tiap bulan sih pasti ada lah. Gitu ya, apalagi kalau misalnya momen-momen mau lagi banyak pameran, pameran makanan, pasti banyak perusahaan-perusahaan itu yang menghubungi kita karena mereka ingin bikin dummy untuk dipajang di pamerannya. Nah, gitu. Karena mereka kalau majangnya makanan asli itu cost buat mereka karena mereka harus ganti-ganti terus. Jadi mereka kalau ada pameran pasti bikin dummy ke kita. Itu tiap bulan pasti ada. Itu pasti ada. Kecap Bango pernah bikin ke kita, lalu Chat Time, lalu Hoka Hoka Bento, terus Jeko dulu pernah bikin di kita, terus Harvest, terus ABC, ya macam-macam lah. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar kurang lebih itu masih ada lagi sih, tapi nggak mungkin saya sebutin satu-satu kebanyakan. Ya. Kalau perorangan itu yang mungkin yang punya nama di Indonesia yang terkenal itu Pak Butet Kertarajasa. Dia kan punya restoran di Jogja. Nah, kita pernah bikin dummy untuk dia. Sama keraton juga yang saya dengar. Iya, Keraton Jogja. Jadi Keraton Jogja itu punya seperti ada restorannya, makanan-makanan khas untuk sultan. Nah, kita pernah bikin replikanya, makanan-makanan khas untuk sultan. Gitu. Kalau untuk pemesanan, itu pertama bisa lewat telepon, ya itu bisa lewat telepon. Itu kalau yang untuk cabang kami di Jakarta, itu lokasinya di Jalan Hasyim Asyari nomor 17C, Tojo Utara, Jakarta Pusat. Nomor teleponnya itu di 021 630 7848. Bisa telepon ke situ untuk ke Jakarta. Lalu kita juga punya di Surabaya. Di Surabaya itu lokasi di Jalan Raya Arjuno nomor 138A. Untuk nomor teleponnya 031 535 8170. Ya, itu untuk beberapa nomor kontak kami, gitu. Atau bisa juga langsung aja ke website kami, www.artsdummy.com. Nanti www.artsdummy.com. Nanti di situ ada langsung link yang langsung terhubung dengan WhatsApp. Gitu. Jadi bisa langsung chat langsung. Gitu. Kalau dari saya sih di zaman saat ini sudah saatnya para pengusaha restoran, terutama ya kafe, itu udah nggak zamannya sih pakai menu yang di buku gitu sih. Sekarang kalau bisa harus mendisplay makanan-makanan yang mereka jual dalam bentuk replika, karena itu pasti akan menarik perhatian pelanggan yang datang, gitu. Nah, bikinnya di mana ya? Bikinnya di kita, di Ars Dummy. Gitu. Oke deh, Mas Brian, makasih. Sama-sama Pak Rambe. Yang tadi saya nggak tahu apa itu replika atau dummy, jadi tahu nih. Oke. Terima kasih, Mas Brian ya. Oke, sukses untuk sama-sama. Thank you. Dummy-nya. Oke.
30 tahun ya. 30 tahun. Jadinya ya waktu itu saya pernah jalan-jalan ke Jepang, Korea, sama ke China. Saya lihat di sana itu banyak orang asing, terutama turis-turis. Kalau mereka mau makan makanan Jepang itu sulit sekali karena bahasanya kan sulit. Jadi mereka lebih praktis menggunakan dummy ini. Dummy ya. Dengan dummy ini mereka tinggal tunjuk. Itu sangat efisien sekali. Oh gitu. Ya. Ada kalau dijelasin seperti makanan Jepang kan tuh banyak kayak sushi itu banyak macam. Jadi mereka dengan lihat dummy ini jauh lebih efisien. Oh. Ya, begitupun di Korea maupun di China. Oh gitu. Karena bahasanya itu susah sekali. Terima kasih banyak, saya udah jumpa dengan Pak Stefanus ya.